Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Muhammad Rifaldi Sidki. Saya mahasiswa dari STIA Sanggana Garut, Prodi Manajemen S1, Regular A, kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang statistika ekonomi yang diampu oleh dosen Ibu Mia Kusmiati. Baik, saya tanpa berlama-lama akan langsung saja ke dalam materi. Definisi statistika. Apa sih statistika itu? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan hingga mempresentasikan data. Singkatnya, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Secara ilmiah, dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Kemudian ada definisi statistika menurut ahli dari SKAUM, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh dari hasil analisis tadi. Kemudian dari historinya ada dimulai dari pada zaman Babilonia dan Mesir. Kemudian daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau data statistik atau abad ke-14. Kemudian era informasi, data yang besar. Kemudian ada demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, foto satelit. Kemudian ada data mining dan data reduction yang menjadi multidisciplinary statistik metodologi. Kemudian ada elements of statistic. Kemudian statistik terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama data collection, yang pertama experimental design, yang kedua survey sampling, yang ketiga observational study. Kemudian yang kedua data analisis yang terbagi menjadi dua, yaitu descriptive statistic and statistical graphic, statistical inference, estimation, dan yang terakhir testing hypothesis. Kemudian bagian ilmu statistik. Yang pertama, statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapat ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Yang kedua, statistika inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dan populasi didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori probabilitas. Probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat ada analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda. Kemudian perlu mempelajari statistik. Yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan ramalan. Tujuan dari statistika adalah untuk mendapat gambaran mengenal data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, hasil analisis yang disebut statistik ini bisa digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian dari data kuantitatif atau bentuk angka. Yang pertama, discrete, diperoleh dari hasil menghitung, contoh jumlah siswa, jumlah penduduk, dan lain-lain. Kemudian ada kontinu, diperoleh dari hasil pengukuran, contoh skor hasil tes, berat badan, jarak kota, luas rumah, luas negara, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif atau bentuk kualitas, contoh asal suku, jenis kelamin, warna, baik, buruk, dan lain-lain. Kemudian data kualitatif dan data non-merik.
Yang pertama, data nominal. Data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Contoh pendidikan jenis kelamin. Kemudian data ordinal, data yang memiliki tingkat data atau urutan data. Kemudian data kategorikal, data dalam jenis ya atau tidak. Kemudian data numerikal, jenis data diskrit dan data kontinu. Kemudian ada kemudian ada interval, data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Kemudian ada rasio, data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Kemudian ada sumber data. Data terbagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner. Kemudian dari data sekunder, data dari pihak lain, ada BPS, Bank Indonesia, World Bank, FAO, dan lain-lain. Elemen statistik, ada populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran reliabilitas, dan statistik inferensi. Kemudian populasi versus sampel. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian. Kemudian dari sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Contoh populasi, seluruh karyawan di perusahaan X. Sampel, karyawan bagian produksi. Kemudian pengambilan sampel. Pada statistika inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Idealnya sampel diambil secara random. Kemudian pengambilan sampel yang tidak dapat menyebabkan bias, yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau systematic error. Kemudian ada variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan, nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Kemudian ada variabel kontinu dan diskrit. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut variabel kontinu. Kebalikannya disebut sebagai variabel diskrit. Kemudian contoh variabel kontinu. Tinggi seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm, atau 68,45678 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Kemudian data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu. Contoh variabel diskrit. Sejumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tetapi tidak mungkin 2, 5, atau 3, 4, 5, 6, 7. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit. Kemudian ada statistik inferensi. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Kemudian tingkat kepercayaan. Sampel yang baik adalah yang mewakili ciri karakteristik populasi. Kemudian tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili dalam sampel. Selalu ada kesalahan karena ketidakpastian atau error, atau juga ekspektasi error sama dengan variansi bias. Kemudian ada skala normal, ada skala ordinal, skala interval, skala rasio. Skala nominal. Skala nominal diaplikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditunjukkan untuk identifikasi. Ciri-ciri: 1. Tidak dijumpai bilangan pecahan, angka yang tertera hanya label, 3. Tidak mempunyai aturan, 4. Tidak mempunyai nol mutlak. Analisis statistika yang cocok, modus frekuensi. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal yang diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya.
Kemudian analisis statistik, median atau persentil. Kemudian ada X, status sosial, atas, sedang, rendah, skala Likert. Skala interval. Skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai dapat dihitung dan diinterpretasikan. Kemudian skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama, namun nilai titik nolnya relatif. Analisis statistika yang cocok, mean, standar deviasi, X, skor IQ, selang waktu, temperatur, atau suhu. Kemudian skala rasio. Skala rasio diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik atau penjumlahan, pembagian, pengurangan. Kemudian analisis statistika yang cocok, mean, curve, variasi, X, tinggi badan, berat badan. Kemudian ada metodologi statistik. 1. Mengidentifikasi persoalan. 2. Pengumpulan fakta-fakta atau internal eksternal, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data. Kemudian aplikasi komputer yang dapat digunakan. Dari statistik, kemudian ada Microstat, Curve Expert, Minitab, Amos, Lisro, Ahavi, SPSS, Microscope, Excel, dan lain-lain. Kemudian dari metode kuantitatif, ada QSB, Lindo, Invest, Metashock, eViewer, DS, dan lain-lain. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti atau tidak jelas. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.